Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Riza dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lenita Fispa Nurwinabila dengan NIO 516982 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit atau menjelaskan sedikit terkait dampak perubahan iklim terhadap perikanan tropis dan juga pengasaman laut. Nah, sebelum masuk ke dampak perubahan iklim tadi, saya akan membahas terkait perairan tropis. Jadi perairan tropis sendiri ini dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut yang ada di dunia, terutama karena keberadaan ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan juga mangrove yang menjadi penopang organisme yang ada di laut gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi stabilitas ekosistem perairan tropis ini ada 4. Jadi yang pertama ini adalah peningkatan suhu permukaan laut, adanya perubahan pola arus, kenaikan muka air laut, dan juga pengasaman laut. Nah, pengasaman laut ini disebabkan akibat peningkatan konsentrasi karbon dioksida pada atmosfer begitu. Nah, perubahan iklim ini merupakan isu lingkungan global yang semakin mendesak untuk ditangani dengan dampak yang signifikan terhadap ekosistem laut. Nah, apa aja sih dampaknya? Jadi dampak perubahan iklim terhadap perikanan tropis, pertama ini adalah perubahan suhu laut. Nah, perubahan suhu laut ini menyebabkan pergeseran ikan ke wilayah yang lebih dingin atau tempat yang sesuai dengan suhu optimal ikan tertentu begitu ya. Kemudian untuk sehingga menyebabkan produktivitas perikanan di daerah tropis ini menurun karena adanya migrasi ikan tadi, yang mana akan terjadi gangguan pada pola migrasi serta musim pemijahan ikan. Kemudian untuk yang kedua adalah perubahan pola arus dan cuaca ekstrim. Jadi perubahan pola arus dan cuaca ekstrim ini terjadi misal gelombang yang tinggi yang mengakibatkan resiko pada operasi penangkapan. Ketersediaan nutriennya juga akan terganggu akibat perubahan pola arus, yang mana produktivitas planktonnya juga terganggu. Yang kita ketahui bahwa persebaran fitoplankton ataupun plankton ini dipengaruhi oleh arus, karena plankton bersifat fitoplankton dan zooplankton, karena plankton ini bersifat pasif begitu ya. Dan cuaca ekstrim seperti kenaikan suhu menyebabkan coral bleaching, yang mana akan mengganggu kestabilan ekosistem ikan karang ya. Yang kita ketahui sendiri bahwa terumbu karang ini sangat berperan besar dalam kestabilan ekosistem air laut. Yang ketiga adalah ketersediaan ikan dan juga ekonomi nelayan. Nah, akibat adanya gangguan distribusi dan ketersediaan ikan ini bisa karena ikannya bermigrasi tadi, yang mana akan berdampak pada pendapatan nelayan. Saat ikannya bermigrasi, musim ikannya itu menjadi fluktuatif. Nah, hal ini mendorong nelayan menangkap ikan di fishing ground yang lebih jauh. Nah, ketika menangkapnya itu lebih jauh, maka biaya operasionalnya tentu saja meningkat. Kemudian dampak pengasaman laut, jadi pH laut. Yang pertama itu pH lautnya menurun. Nah, pH laut menurun artinya air laut ini cenderung asam begitu ya. Hal ini dikarenakan oleh penyerapan CO2 yang terlalu banyak. Nah, CO2 ini berasal dari mana saja? Jadi CO2 berasal dari degradasi bahan organik di perairan. Terus ada siklus karbon alami melalui atmosfer, laut, kemudian sedimen. Kemudian ada yang dari manusia, ini ada emisi bahan bakar, sampah industri, serta ataupun deforestasi begitu. Nah, laut sendiri ini cepat menyerap karbon karena airnya ini mengandung ion karbonat dan bikarbonat yang mana mudah mengikat CO2. Dan ombak dan turbulensi ini dapat mempercepat pelarutan CO2 tersebut gitu ya. Terus kemudian ini ada dampak terhadap karang, ini coral bleaching. Jadi koral itu memiliki adaptasi yang sensitif terhadap kualitas air laut. Saat kualitasnya air ini tidak sesuai dengan kehidupan karang, maka akan mengalami pemutihan. Salah satunya akibat pengasaman laut dan juga peningkatan suhu. Nah, pertumbuhan karang yang akan melambat ini akan menurunkan produktivitas karang. Kemudian yang ketiga adalah dampak terhadap sosial dan ekonomi. Jadi pengasaman laut ini akan menurunkan produktivitas perikanan, yang mana akan mengancam ketahanan pangan khususnya di daerah pesisir. Nah, dampak gabungan antara yang tadi perubahan iklim terhadap perikanan tropis dan pengasaman laut itu pertama ada kenaikan suhu dan pH rendah. Jadi ketika
adanya suhunya itu naik dan pH-nya itu rendah, ini produktivitas perikanannya tentu aja akan menurun dan mempercepat kerusakan pada ekosistem laut. Yang kedua, kerentanan pada perikanan tropis karena berada pada toleransi fisiologis ikan. Dan yang ketiga adalah dampak sosial ekonomi khususnya di negara berkembang karena ya akibat perubahan iklim dan cuaca, karena mereka relatif sangat bergantung pada perikanan tangkap begitu. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan terkait dampak perubahan iklim terhadap perikanan tropis dan juga pengasaman laut. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.